Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, fa ya ibadallah, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hadirin jemaah salat Jumat rahimakumullah, marilah dalam kesempatan hidup di dunia yang sangat singkat ini kita kembali meningkatkan kadar keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan cara imtithalu awamirillah, menjalankan segala perintah Allah, wajtinabun nawahihi, dan menjauhi segala larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Hadirin rahimakumullah, di dalam kitab Nasaihul Ibad karya Syekh Nawawi Al-Bantani diterangkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, alamatus syaqawah arba'atun, tanda-tanda orang yang akan celaka kelak di hadapan Allah ada 4 macam. Mudah-mudahan kita tidak termasuk di dalamnya. Yang pertama, tanda-tanda orang yang akan celaka di hadapan Allah, nisyanuz dzunub al-madiyah wa hiya indallahi mahfuzah, melupakan dosa-dosa di masa lalu, padahal catatan atau file dari dosa-dosanya tersimpan rapi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kewajiban dari orang yang terperosok dalam kubangan dosa adalah menyesali akan dosa-dosanya dan bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala agar supaya dosa-dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan jika dosa itu juga berhubungan dengan sesama manusia, maka dia harus meminta maaf dan mengembalikan hak-hak orang lain yang sudah diambil atau dirampas. Namun jika ada orang yang merasa enjoy dengan dosa-dosanya dan melupakannya begitu saja, seakan-akan dia tidak pernah melakukan dosa, maka pertanda orang itu akan celaka dan mendapatkan azab dari Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, tanda-tanda orang yang akan celaka di hadapan Allah, zikrul hasanat al-madiyah wala tadri aku bilat amruddat, suka menyebut atau mengungkit-ungkit kebaikannya di masa lalu, sementara dia sendiri tidak tahu apakah kebaikan-kebaikannya itu diterima atau ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Misalkan ada orang yang suka berkata, masjid itu kalau tidak dibantu oleh saya maka tidak akan jadi.
Orang itu kalau tidak ditolong oleh saya, maka orang itu tidak akan sukses, dan lain sebagainya. Orang yang tipe seperti ini, dia akan celaka di akhirat, karena amal kebaikannya akan ditolak oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena syarat amal itu bisa diterima oleh Allah, tidak disusupi oleh sifat riya, dan harus ikhlas semata-mata karena mengharap ridho dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Saya jadi teringat dengan kisah orang-orang yang mati syahid, yang berperang, bertumpah darah membela agama Allah Subhanahu wa ta'ala, yang justru dimasukkan ke dalam neraka oleh Allah, tidak dimasukkan ke dalam surga. Lalu dia komplain, protes kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, ya Allah, saya telah berjuang membela agamamu, saya telah bertumpah darah hingga saya mati meninggalkan anak istri saya. Mengapa engkau masukkan saya ke dalam neraka? Lalu Allah menjawab, kamu tidak murni dalam berjuang karenaku. Kamu hanya ingin dikatakan seorang pejuang dan pahlawan. Kamu hanya ingin mendapatkan harta rampasan perang. Kalau amal yang sekelas jihad, mati syahid, ditolak oleh Allah karena tidak ikhlas, maka bagaimana dengan amal-amal yang lain? Ketiga, tanda-tanda orang yang akan celaka, wan nazru ila man fawqahu fid dunya, memandang orang yang ada di atasnya dalam urusan duniawi. Maksudnya, ia selalu ingin mencontoh kepada orang yang lebih darinya dalam urusan dunia. Kalau orang lain bisa punya ini, mengapa saya tidak? Kalau orang lain punya jabatan itu, mengapa aku tidak? Kalau orang lain bisa begini dan begitu, mengapa saya tidak bisa? Dan sebagainya. Sehingga hilanglah rasa syukur dan qanaah terhadap nikmat-nikmat yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dan dia berusaha menghalalkan berjuta cara untuk mendapatkan apa yang diinginkannya. Yang keempat, tanda-tanda orang yang akan celaka di hadapan Allah, wan nazru ila man dunahu fid din, memandang orang yang lebih rendah darinya dalam urusan agama. Orang semacam ini biasanya punya prinsip, masih ada orang yang lebih malas daripada saya dalam beribadah, masih mending saya daripada dia, dan sebagainya. Sehingga muncullah sifat ujub dalam dirinya, dan tidak ada keinginan untuk mengikuti orang-orang yang soleh dan lebih baik dalam agamanya. Na'udzubillah, summa na'udzubillah. Semoga kita semua digolongkan sebagai orang yang beruntung di hadapan Allah, tidak menjadi orang yang celaka. Amin amin ya mujibas sa'ilin. Inna sanal kalam wa abyanan nizam, kalamullahil malikil alam dzil jalali wal ikram. Wallahu subhanahu wa ta'ala yaqulu wa biqaulihi yahtadil muhtadun. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr.
Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul alim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa li sa'iril muslimin fa ya fawzal mustaghfirin wa ya najatat taibin. Allahumma salli wa sallim وبارك وعنهم وتقبل بجاهك وكمالك على سيد عبادك واشرف عبادك سيدي يا حبيبي يا شفيعي يا محمد ورضي الله تعالى عن كل صحابة رسول الله أجمعين. Alhamdulillah hamdan kama amar wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah irghaman liman jahada bihi wa kafar wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh sayyidul insi wal bashar. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi mattasalat aynun binadari wa udhunun bi khabar. Amma ba'du fa ya ayyuhan nas ittaqullaha ta'ala wa dharul fawahisha ma dhahara wa ma batan wa hafidhu ala ta'ah wa huduril jum'ati wal jama'ah wa'lamu anna Allah marakum bi amrin bada'a fihi bi nafsihi wa thanna bi malaikati qudsihi faqala ta'ala wa lam yazal qailan alima inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma warda 'anil khulafa'ir rasyidin alladhina qadaw bil haqq wa kanu bihi ya'dilun Abi Bakrin wa Umar wa Utsman wa Ali wa 'anis sittatil mutammimina lil 'asharatil kiram وعن سائر أصحاب نبيك أجمعين وعن التابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم لا تجعل لأحد منهم في عنقنا ظلامة ونجنا بحبهم من أهوال يوم القيامة. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأهلك الكفرة والمشركين وأعل كلمتك إلى يوم الدين. اللهم آمنا في دورنا وأصلح ولاة أمورنا واجعل اللهم ولايتنا في من خافك واتقاك. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا واهب العطيات. اللهم دفع أن الغلاء والوباء والربا والزنا والزلازل والمهن وسوء الفتن ما ظهر منها وما بطن عن بلدنا هذا خاصة وعن سائر بلاد المسلمين عامة يا رب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم واسألوه من فضله يعطكم ولذكر الله عز وجل أكبر.